saya Sabrina Rani Winda, ayo. Arif Darmawan, ayo. Haris Kusuma Pratama, ayo. Emza Kiansa, ayo. Kelompok 8, ayo. Pertama yang akan dijelaskan adalah pengertian administrasi negara, kemudian definisi negara menurut pemikiran berbagai para ahli, dan apa saja teori-teori tujuan negara. Yang pertama, administrasi negara adalah proses di mana sumber daya dan personal publik diorganisasi dan dikoordinasikan untuk pertama, membuat kebijakan publik, kedua, mengimplementasikan kebijakan, dan ketiga, mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi negara merupakan seni dan ilmu yang bertujuan untuk pertama, mengatur public affairs, dan kedua, melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu, administrasi negara bertujuan memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan atau penyempurnaan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Dan ada definisi negara menurut pemikiran para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Dia mengatakan negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua ada John Bodin. Dia ini menjelaskan kalau negara adalah suatu persekutuan dari keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat. Yang ketiga Max Weber menjelaskan hal lain, yang dimana ia ini menjelaskan negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang terakhir ada Miriam Budiarjo yang menjelaskan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan melalui penguasaan monopolistis dan kekuasaan yang sah. Selanjutnya ada teori tentang tujuan negara. Yang pertama, teori tujuan negara yang dikemukakan oleh Lord Sang berdasarkan buku hasil karyanya yang terkenal dalam bahasa Inggris berjudul A Classical of the Chinese School of Law. Tujuan utama negara adalah pemerintahan yang berkuasa penuh terhadap rakyat dengan cara melemahkan dan membodohkan rakyat. Ia berpendapat dalam setiap negara dapat dua subjek yang saling berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Ia berpendapat jika rakyat kuat, kaya, dan pintar, maka negara akan lemah. Sebaliknya, jika rakyat lemah, bodoh, dan miskin, maka negara akan semakin kuat. Teori ini dinilai sangat rendah karena kekuasaan besar negara digunakan untuk membodohkan dan memiskinkan rakyat, berdasarkan pendapat Lord Sang. Yang kedua, ada teori modern oleh Immanuel Kant. Manusia dilahirkan sederajat dan segala kehendak serta kemauan dalam masyarakat negara harus melalui dan didasarkan pada undang-undang. Peraturan hukum harus dirumuskan dan menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan. Perlu adanya pemisahan kekuasaan seperti diajarkan Montesquieu. Immanuel Kant memberi nama ajaran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan atau separation of power dengan istilah trias politica. Tujuan negara menurut Kant yang pertama ada menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negara. Yang kedua ada menjamin kemerdekaan individu. Dan yang ketiga, untuk menjamin kebebasan tersebut harus adanya pemisahan kekuasaan. Lalu tujuan negara menurut Jacobsen and Lichtman. Dalam buku Political Science dibedakan antara tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara yang pertama adalah pemeliharaan ketertiban. Yang kedua, memajukan kesejahteraan individu dan kesejahteraan umum. Dan yang terakhir, ada mempertinggi moralitas. Lalu fungsi negara, yang pertama ada fungsi esensial atau essential function. Dan yang kedua ada fungsi jasa atau service function. Kemudian ada konsep SAN atau sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara terdiri dari subsistem-subsistem yang terdiri dari manusia atau non-manusia yang diorganisasi dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat bertindak sebagai satu kesatuan dalam mencapai yang pertama tujuan, sasaran, serta target dan hasil akhir sesuai dengan jati dirinya. Contoh, pemerintahan Indonesia terdiri dari berbagai subsistem seperti sistem pemerintahan daerah provinsi, sistem pemerintahan daerah kabupaten atau kota, dan juga sistem pemerintahan desa atau kelurahan.
Hubungan antar subsistem bersifat saling beruntung. Jika satu subsistem tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan mempengaruhi subsistem lainnya. Kesimpulan dari pertemuan pertama ini adalah administrasi negara dan teori tujuan negara membantu kita memahami mengapa negara ada, bagaimana negara seharusnya bertindak, dan bagaimana organisasi pemerintahan disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Dari pandangan tradisional yang menekankan kekuasaan hingga pandangan modern yang menekankan hak dan hukum, kita dapat melihat perkembangan tujuan negara yang semakin menempatkan kesejahteraan dan kebebasan warga sebagai pusat. Nah, jadi setelah tadi teman-teman saya sudah menjelaskan terkait dengan pengertian dari kata sistem dan juga administrasi negara, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian keseluruhan dari sistem administrasi negara. Nah, jadi kata sistem administrasi negara itu berarti adalah keseluruhan penyelenggaraan urusan negara dengan memanfaatkan sumber daya, ya seperti sumber daya itu sendiri, aparatur negara, dana, dan lain sebagainya dengan fungsi untuk mencapai tujuan nasional. Dan juga proses dari adanya sistem administrasi negara ini dipengaruhi oleh faktor dan juga situasi di lingkungan sekitarnya. Nah, sebenarnya aku tuh yakin sih pasti ada beberapa orang yang nggak paham sama bahasa yang aku gunain untuk menjelasin dari arti sistem administrasi negara itu. Jadi kalau misalnya kita bisa analogikan sistem administrasi negara itu kayak mesin penghasil air tebu. Nah, jadi kan tebu itu berasal dari tebu itu sendiri yang kemudian diproses dan akhirnya menjadi air tebu yang kemudian dinikmati oleh konsumen. Nah, begitu juga sistem administrasi negara, di mana administrasi negara itu dia berasal dari input seperti cita-cita, aspirasi masyarakat, lalu juga ada ideologi dari suatu negara yang kemudian diolah di proses konversi, yang itu ya tergantung struktur dari pemerintahan, birokrasi, adapun juga proses kontrol dan lain sebagainya, dan akhirnya akan menciptakan suatu output, yang output itu ada dua, antara good atau bad service, dan akhirnya ada feedback yang kembali ke masyarakat dan masyarakat yang menikmati pelayanan publik. Dan di situ masyarakat menilai apakah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah itu good atau bad, dan maka itulah tugas pemerintah untuk kembali mengelola dan juga mempertahankan, mengelola service kalau misalnya dia masih ibaratnya adalah bad service, dan akan mempertahankan servisnya kalau bisa dikatakan good sehingga bisa dijalankan terus-menerus di lingkungan masyarakat. Pada materi ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang sistem penyelenggaraan negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam arti luas, sistem penyelenggaraan negara atau SPN adalah sistem penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya. Sistem ini melibatkan aparatur negara dan seluruh rakyat dalam mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat. Sedangkan dalam arti sempit, sistem penyelenggaraan pemerintahan negara atau SPPN yaitu fokus pada pelaksanaan kekuasaan pemerintahan khususnya oleh lembaga eksekutif dan pejabat pemerintah. Jadi SPPN merupakan bagian dari SPN. Namun, perbedaannya terletak pada unsur pelaksanaannya. SPN melibatkan seluruh rakyat dan aparatur negara dalam semua aspek kehidupan bernegara, sedangkan SPPN lebih terbatas pada pejabat dan lembaga pemerintahan sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa SPN mencakup keseluruhan sistem bernegara, sementara SPPN merupakan bagian yang secara khusus menjalankan fungsi pemerintahan. Setelah kita mempelajari tentang sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan, saatnya kita masuk ke pembahasan landasan serta asas negara dan pemerintahan. Pertama, landasan administrasi negara. Kita harus tahu dulu nih, fondasinya atau landasan administrasi negara kita itu ada berapa sih? Ternyata landasan administrasi negara kita ini ada 4, teman-teman. Yang pertama ada landasan IDIL yang merupakan Pancasila sebagai dasar negara kita. Kemudian landasan konstitusional yang merupakan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga landasan operasional. Contohnya ini seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ini tuh ibaratkan seperti buku panduan pekerjaan.
Kemudian yang terakhir ada kebijakan tertulis yang memastikan adanya kepastian hukum buat kita semua. Kemudian masuk ke asas penyelenggaraan negara. Mungkin teman-teman bertanya, negara sebesar ini gimana cara menjalankannya, terutama dalam bidang administratif? Ternyata ada namanya asas penyelenggaraan negara. Intinya ini ada 7 teman-teman. Yang pertama ada kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan negara agar supaya semuanya teratur. Kemudian yang kedua harus mementingkan kepentingan umum dan transparan ataupun juga harus keterbukaan. Yang ketiga, para pejabatnya juga harus punya proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kemudian ada profesionalitas ahli di bidangnya. Kemudian yang paling penting adalah akuntabilitas, yaitu semua tindakannya ini harus dapat dipertanggungjawabkan ke semua masyarakat. Kemudian asas pemerintahan yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ada juga nih yang namanya asas khusus untuk pemerintahan yang baik atau yang sering kita kenal dengan good governance. Beberapa di antaranya itu seperti asas kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, dan juga pastinya tidak menyalahkan kewenangan atau kekuasaan. Semuanya ini akan berujung pada satu tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jadi intinya semua aturan dan asas tadi dibuat supaya negara kita nggak cuma bisa jalan, tapi juga untuk mengarah ke arah yang benar dan adil buat kita semua.